Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu contoh sifat yang tercela atau akhlak yang tercela dalam agama ini adalah dusta atau berkata bohong. Dusta atau berkata bohong ini akan menghantarkan seseorang ke neraka. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa innal kasaba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya al-kazab, dusta, akan menghantarkan yahdi ilal fujur, kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya al-fujur, kejahatan ini, yahdi ilan nar, akan menghantarkan ke neraka. Jika seseorang sering berkata dusta, maka Allah SWT mencatat dirinya sebagai seorang pendusta. Sesuai sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, wa innar rajulu la yaksiba hatta yaktuba indallahi kazzaban. Jika seseorang membiasakan diri dalam kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Dusta atau berkata bohong ini amat sangat berbahaya, sampai Rasulullah SAW mengkategorikan sebagai bagian daripada ciri-ciri orang munafik. Pada hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, arba'a man kunna fihi kana munafikan khalisan. Jadi ada 4 perkara, barang siapa yang memilikinya, maka ia man kana munafikan khalisan, maka ia akan tercatat sebagai munafikan khalisan, munafik yang sempurna. Wa man kanat fihi haslatun min hunna kanat fihi haslatun min nifakin hatta yadaha. Dan barang siapa memiliki salah satunya, maka ia memiliki salah satu ciri kemunafikan, hatta yadaha, hingga ia meninggalkannya. Keempat perkara ini adalah, yang pertama, wa iza tu'min hanan, dan apabila ia tu'min, dipercaya, maka ia khianat. Wa iza haddas kazaba, dan apabila ia berkata, ia berdusta. Wa iza ahada gadara, dan apabila ia berjanji, ia tidak menepatinya. Dan yang keempat adalah wa iza khasama fajara, dan apabila ia berdebat atau berargumen, maka ia akan berbuat curang. Dusta dalam keseharian kita, sering kita akan tidak sadar atau tidak mendapatinya dalam banyak kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling sering adalah pada saat jual beli di pasar. Terkadang seorang pembeli atau penjual tidak sadar dirinya telah melakukan khasabah, dusta ini. Dari riwayat muttafaqun alaih juga, Rasulullah SAW pernah bersabda, 2 orang yang bertransaksi jual beli boleh melakukan khiyar. Khiyar itu adalah melanjutkan atau membatalkan akad yang dilakukannya, selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan terbuka, maka ia akan diberkahi transaksinya. Dan apabila keduanya menutup-nutupi atau berdusta, maka keberkahan transaksi jual belinya akan hilang. Walaupun bisa jadi keduanya akan mendapat untung, tapi akan menghapus keberkahan transaksi jual beli ini. Sumpah atau dusta memang bisa mengembangkan harta, tapi akan menghapus keberkahan pahala. Hadis muttafaqun alaih. Sebagai contoh dalam berdagang di pasar ini, sering tatkala seorang penjual menjual atau menawarkan
barang-barangnya atau barang yang ia jual, terkadang ia tidak sadar bahwa dia telah berdusta. Misalnya saja, barangnya dia katakan masih bagus padahal sudahlah tidak bagus, atau masih baru padahal itu sudah stok lama. Nah, ini yang sering terjadi, yang terkadang tidak dia sadari. Demikian pula pembeli. Kadang saat terjadi tawar-menawar, kadang ada gazab di situ, ada dusta di situ. Kadang dia katakan uangnya tidak cukup, padahal sebenarnya cukup. Atau dia sudah mencari di tempat lain dan ada lebih harga yang murah, tapi sebenarnya tidak ada. Dan ini adalah lobby atau cara penawaran yang salah, karena di dalam adalah ada dusta. Dan sesuai sabda Rasulullah bahwa keberkahan dari jual beli terang ada dustanya, maka tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dusta juga terjadi pada beberapa perkara. Salah satunya adalah pada biasa terkadang kita melihat di tayangan televisi atau kemudian tayangan-tayangan yang ada di internet yang seperti prank misalnya. Nah, kebanyakan ulama prank di sini atau suatu prank ini ketika ada dustanya, maka ini diharamkan oleh agama. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh dari Umar radhiyallahu anhu berkata, wa inna min afral kira ay yura an ailihi ma lam tara. Sesungguhnya perkara yang paling dibuat-buat atau dusta adalah memperlihatkan kepada keduanya mata yang tidak terlihat. Seperti itu. Jadi dusta senantiasa akan ada di tengah-tengah kita, dan sebagai seorang mukmin atau muslim yang mengaku beriman, hendaknya kita menghindari dusta ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.